Oke, kita akan mereview ya teman-teman ya, konsensus ya, konsensus AI. Ketik aja di browsernya konsensus AI seperti ini tampilannya di browser. Nah, kita klik saja konsensus AI for research ya. Misalnya kita di sini coba kita ini ya, perilaku Gen Z di media sosial gitu. Misalnya kita ketik aja tips seperti ini. Ini ada pilihan pro, ada corpus dan sebagainya. Kita klik saja di sini. Oke. Jadi ada tampilan thinkingnya di sini, ada tampilan live-nya ya. Jadi ada outputnya juga. Nanti kita bisa melihat seberapa banyak apa namanya citasi atau sumber yang dibaca oleh AI ini ya. Jadi ini bisa membantu sekali untuk terutama di SLR ya atau Systematic Literature Review. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya, perilaku Gen Z di media sosial ya, ringkasan singkat riset ya. Jadi kalau kita butuh apa? Kita butuh ringkasan singkat itu tadi tidak sampai 1 menit ya. Nah, kita kembangkan ya, coba kembangkan menjadi SLR dengan menggunakan Prisma ya, Prisma standar ya. Kita minta dia membuat SLR dengan standar Prisma. Nanti hasilnya seperti apa? Karena saya sudah mencoba juga beberapa AI sejenis yang sangat powerful di SLR ya. Nanti kita akan lihat apakah dia bisa membuat systematic literature review. Nah, ini resultnya 1,4 juta artikel yang dia bisa capai reach ya. Karena dia memang apa namanya source-nya cukup besar ya di Semantic Scholar. Ini bisa menggantikan Google Scholar ya secara tampilannya. Nah, di sini sudah ada judul, di sini ada ringkasan, ini ada research question, ini desain protokol Prisma. Tapi memang masih sangat ini ya, masih sangat sederhana gitu ya, masih sangat sederhana. Ini juga bisa kita buat matriks seperti ini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan, ada nggak di sini tambahan misalkan research gap dan seterusnya? Tampaknya belum ada ya. Oke, kemudian kita bisa, ini bisa ekspor dalam bentuk CSV, RIS maupun bibliografi. Oke, kita kembali lagi ke home. Kita akan lihat apa saja menu yang dia miliki di sini ya. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya. Di sini menu utamanya adalah try deep research ini. Kita coba di sini ya. Does intermittent fasting improve insulin sensitivity to Oke, coba kita login. Oke, coba kita pilih deep ya. Di sini deep. Kita di perilaku Gen Z di media sosial ya. Kita akan lihat seperti apa ya dia. Oke, perilaku Gen Z di media sosial ya. Oke, dia membaca 19 juta, yang eligible 50. Nah, kemudian kita coba crawling citation graph, foundation stories, theories. Ini fitur gratis ya, jadi saya belum tahu fitur-fitur premiumnya seperti apa. Yang pro ini saya juga eh, pasti akan berbeda dengan yang gratisan. Ya teman-teman kalau tertarik dengan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk ini ya, untuk
SLR ini ya. Kalau menurut saya ini SLR ya, lebih ke SLR ya. Jadi dia pure, coba ini ya. Apakah dia bisa membuat draft ya? Create an article draft. Buatkan saya draft artikel gitu ya. Draft artikel dengan menggunakan struktur ya, struktur Imrat gitu ya. Bisa nggak dia? Ya, ini kalau menurut saya dia kuat di SLR ya, jadi di Systematic Literature Review. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya ini ya. Ini ada introduction, kemudian ini ada research question, ini ada metodologi. Nah, ini metodologi. Kemudian apakah dia bisa imrat? Nah, ini sudah berhenti ya ini ya. Ya, sudah berhenti. Oh, belum, belum. Dia masih thinking ya. Oke. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oh, ini dia bisa membuat ini ya, sudah bisa membuat draft artikel dengan menggunakan Imrat ya. Jadi ada introduction, ada metodologi, ada result ya. Jadi cukup oke lah. Ini juga ada citasinya, in-text citation-nya ada. Ini cukup powerful ya. Artinya di sebelah kiri itu hasilnya, di sebelah kanan itu adalah reference yang disitasi ya. Jadi cukup cukup valid ya dibandingkan dengan ChatGPT maupun yang lainnya. Jadi kita bisa melihat langsung artikel yang dia cite di sini ya. Ya, memang dia slogannya peer reviewed artikel ya. Nah, ini sudah jadi ya tanpa melakukan penelitian. Ini kalau bisa dibilang nanti kita cek plagiasi ya pasti dia 100% adalah AI detected ya. Tapi secara umum menurut saya referensi yang disarankan ini cukup valid ya, cukup valid. Karena di sampingnya langsung bisa kita kelihatan ya, 17 ya, nomor 17, 14, nomor 14 gitu. Jadi untuk navigasinya cukup oke, tidak membingungkan ya, tidak kita harus dua langkah gitu. Kita harus cari kiri kanan dan seterusnya ini cukup satu langkah dan kita bisa menavigasi sitasi yang dibuat itu di sebelah kanan ya, ada fitur sebelah kanan discussion sudah selesai. Lalu sudah ada claim ya. Jadi dia memang systematic literature review gitu ya. Jadi tidak ada apa bukan 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 research paper ya, tapi memang SLR ya. Ini kalau saya lihat, nah ini sampai research gap-nya open research question. Nah ini terus, ini kita turunkan sampai, yo ya sampai selesai ya, sampai, nah ini adalah follow up question. Nah ini kalau dilihat dari awal ya, ya sayangnya kalau yang gratis itu pasti tidak bisa di-download ya. Artinya di-download dalam bentuk dokumen yang sama persis dengan hasilnya pasti tidak bisa ya. Dia pasti bentuknya seperti ini. Nanti kalaupun di-download biasanya dalam bentuk PDF ya. Oh ini tidak bisa. Ini cuma di save aja seperti ini. Ini juga nggak bisa save-nya. Ini bisa di share saja. Nah ini. Oke. Ya ini adalah konsensus ya. Konsensus AI. Coba ini saya challenge lagi. Imrat ya. Apakah dia masih bisa meneruskan ya. Nah ini kalau teman-teman bikin proposal, skripsi, tesis, disertasi ini bisa menjadi salah satu alternatif menyusun struktur ya. Struktur proposal dari intro, dari literature review, kemudian dari metodologi lah, at least sampai ke bab 3 itu bisa membantu sekali untuk at least membangun gitu ya, apa eh, menginisiasi rencana lah, rencananya oh nanti kalau saya neliti ini nanti risetnya seperti ini metodologinya. Nah, itu bisa bisa membantu mahasiswa ya atau dosen yang sedang menulis artikel minimal tahu alur berpikirnya gitu, alur logikanya dari intro nanti seperti ini, kemudian metodologinya yang pas nanti seperti apa dan seterusnya. Atau nanti bisa juga kita lihat di ini, apa di instrumen ya. Kemarin saya juga sempat men-challenge dia untuk membuat instrumen ya. Saya berencana
meneliti tentang over reliance on AI itu. Nah, saya minta dia untuk mendesainkan saya sebuah survei berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini sudah dibuatkan kemarin. Nah, ini sudah dalam bentuk Likert scale ya, skala Likert. Nah, ini sudah hampir jadi ya. Secara teoritis pastinya bisa dipertanggungjawabkan ya, karena memang apa? Karena memang di samping kanan sudah ada sitasi yang dibuat ya, atau reference yang disitasi oleh AI ini. Nah, ini tinggal dibaca-baca lagi apakah ini cukup bisa menilai karakter atau informasi yang ingin kita dapatkan, mengukur over reliance on AI. Nah, setelah surveinya itu selesai, saya minta dia membuat triangulasi data dengan menggunakan interview. Nah, saya juga minta dia membuat interview guidelines. Nah, ini formulated, ini sudah sampai ke bentuk yang siap dieksekusi gitu. Kemudian saya minta dia, nah ini membuatkan interview guideline to triangulate the survey result. Ini kalau di pengembangan instrumen akan sangat bagus ya, karena dia langsung head to head dengan reference yang disitasi. Ini saya cukup senang ya, dibandingkan dengan AI yang lain ini cukup valid ya. Nah, ini adalah interview guideline-nya. Nah, ini. Jadi langsung dari setiap pertanyaan dia ada sumbernya ya, seed source-nya segini banyaknya ini. Kemudian setelah interview jadi, saya minta dia membuatkan tingkat protokol ya. Jadi bagaimana saya mentriangulasi data itu lagi dengan menggunakan think aloud protokol. Nah, dia juga bisa membuatkan seperti ini. Nah, oke. Jadi secara instrumen ini sudah siap dipakai ya. Secara instrumen siap dipakai. Ya nanti mungkin perlu validasi expert validation nanti membantu membaca, kemudian melihat seberapa valid instrumen ini dan seberapa siap ini bisa digunakan untuk mengambil data ya. Tentunya secara umum, secara theoretical pastinya sudah valid ya, karena dia mengacu ke hasil penelitian sebelumnya yang sudah ditulis dalam bentuk artikel. Nah, ini adalah hasil yang bisa dibantu oleh konsensus AI. Tadi saya minta dia bikin apa? Tadi saya minta bikin draft artikel Imrat jadi ya. Ya, seperti ini hasilnya, hasil akhirnya seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini kalau gampang-gampangan sudah jadi ini artikelnya ini. Nah, ini. Oke, udah jadi seperti ini. Nah, kalau tadi saya minta dia bikin protokol atau bikin apa namanya instrumen, ini juga bisa. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini juga sudah bisa ya. Nah, measuring over reliance. Nah, ini tinggal dipakai aja. Nah, jadi teman-teman yang sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, kebingungan membuat instrumen yang valid secara isi maupun secara konstruk, saya bisa menyarankan untuk menggunakan konsensus AI ini ya. Ini hasilnya menurut saya cukup oke ya. Ya meskipun nanti tetap harus validasi expert ya, expert validation dari yang lebih expert gitu. Tapi overall hasilnya siap digunakan dan sepertinya saya akan menggunakan untuk ya mencari data untuk research plan saya ke depan. Nah, ini adalah konsensus AI. Saya belum tahu pricingnya. Kalau dilihat di sini pricingnya berapa nih untuk berlangganan yang premium? Kita biasanya ada di sini. Nah, ini free, ada pro. Ini cukup cukup murah ya kalau tidak salah $10 ya. $10 ya. $10 per bulan ya. Jadi teman-teman yang berminat mana tadi? $10 per month ya, cukup ini, cukup 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 terjangkau lah. Ini adalah hasil yang saya minta dibuatkan oleh konsensus AI dan hasilnya cukup
menurut saya cukup valid ya untuk sebuah AI gratis ya. Ini kalau kita upgrade ke premium, pastinya hasilnya juga akan lebih oke gitu ya. Oke, ini hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita menggunakan konsensus AI. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa berlangganan ya kalau berminat. See you ya.